Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga baik-baik saja bersama seluruh keluarga teman-teman dimanapun teman-teman berada. Dan Indonesia sudah menyelesaikan 2 laga FIFA Matchday di Stadion Gelora Bung Karno dengan hasil yang baik. 2 kali menang, back to back. Ini sesuatu yang mungkin saja bagi John Herdman, ya ini kenangan buat dia, pertama kali menang secara back to back ya, dengan hasil juga clean sheet, tidak kebobolan, baik gawang yang sebelumnya lawan Oman 3-0 dikawal oleh Emil Audero, dan terakhir lawan Mozambik 1-0 dikawal oleh Martin Paz. Ini momentum yang baik kata John Herdman ya, ini fondasi yang kuat dan dia ingin membawa Indonesia ini terbang tinggi, kemudian dengan tren positif yang terus akan dipertahankan. Itu kata John Herdman ya di depan media ya, yang menanyakan ke dia bagaimana. Memang mungkin aja sedikit ada rasa yang tidak begitu puas bagi John Herdman karena tidak bisa menang seperti lawan Oman 3-0. Mestinya kan dapat banyak gol, ada peluang-peluang yang tercipta, ada kena tiang, ada kena mistar gawang ya, terakhir dari Nathan Cho itu yang masuk kemudian menerima umpan dari Raihan Hanan dan kena tiang ya. Tapi bagi John Herdman dengan kemenangan ini dia mensyukuri ya. Dia berterima kasih atas perjuangan yang sudah dilakukan oleh Rizky Ridho dan kawan-kawan. Dan itu dia apresiasi. Tinggal dia melihat tetap lini depan harus ada penambahan. Kita boleh menang banyak melawan Oman, tetapi berkaca dalam pertandingan kemarin, John Herdman sudah berpikir harus cepat ada penambahan karena solusinya di depan. Kita tidak mungkin akan bergantung terus kepada Ole Romani. Ini pemain yang bagus ya. Sudah mencetak gol kelima dia di GBK dari 6 gol yang dia cetak selama ini dalam 10 caps bermain dengan tim Garuda. Ole adalah pembeda di lini depan. Tapi kan harus diantisipasi. Jika Ole misalnya cedera atau kena akumulasi, harus ada pemain yang bisa bermain seperti Ole. Nah ini yang tidak dipunyai oleh tim kita saat ini. Selain kita hanya punya Ole. Kemarin Ole bermain luar biasa, menerima umpan dari Ragnar, dia mengecoh kiper lawan dan dia melepaskan dengan kaki kiri. Naluri insting mencetak gol, tidak perlu diragukan lagi dengan Ole Romani. Dan saya sudah bilang tadi kan, ini gol kelima dia di GBK. Ya, sebelumnya lawan Bahrain, lawan Cina juga terjadi ya, kemudian lawan Saint Kitts, ada lawan Oman, dan sekarang lawan Mozambik ya. Ada kebanggaan sendiri bagi John karena dia memenangkan 2 laga ini dengan tim yang berada peringkat di atas Indonesia. Itu suatu hal yang dia senang, tetapi juga dia akan melihat ke depan bagaimana tim ini terus berkembang karena masih ada pertandingan yang dia tunggu selain di Piala AFF ya, karena itu kan tidak mengharuskan pemain-pemain abroad bermain. Di bulan September dan bulan Oktober itu ada yang namanya FIFA Asian Cup. Di sanalah John Herdman berharap bahwa semua pemain terbaik akan berkumpul. Karena kan banyak, Jay Isyes nggak main. Nah, kemudian Miliana Jonathans juga belum bisa bermain. Tom Hae ya kena akumulasi. Eliano Reinders yang bermasalah juga, cedera. Jadi dia ingin bahwa semua komposisi lengkap dan ingin menunjukkan pertandingan yang sangat baik tentunya dengan kualitas tinggi di saat akan menghadapi FIFA Asian Cup. Dan bukan tidak mungkin kita bisa menjadi juara ketika tim kita itu ya bertaburi pemain-pemain yang bagus, yang sangat mewah, apalagi nantinya dalam waktu dekat ada penambahan-penambahan untuk naturalisasi. Misalnya Luke Vickery akan datang ya, kemarin sudah ikut latihan bersama juga dengan Michel Becker. Itu sudah ada, teman-teman. Nanti konon kabarnya Dean Chamberlain bisa saja mungkin akan masuk. Ya ada beberapa lagi lah yang akan datang. Kalau Pascal Struijk bergabung, itu lebih bagus. Kalau ya semua tergantung dari bagaimana negosiasi yang ada. Kemudian keinginan pemain tersebut untuk bisa bergabung dengan timnas kita. Tapi saya lihat ketika tren positif ini ada, pasti pemain-pemain lain akan tergugah untuk ikut
memperkuat tim Indonesia. Karena kan ada Piala Asia nantinya di 2027 dan sudah bersiap untuk kualifikasi pra Piala Dunia. Nah, di sana pasti mungkin mereka akan datang. Bukan hanya Pascal, tetapi juga mungkin Tristan Goyer bisa saja akan datang. Lauren Ulrich, ya itu bisa akan muncul. Ya nama-nama nantinya ke depan teman-teman. Jadi memang akan menjadi magnet tersendiri dengan penampilan Indonesia. Kalau terus bagus, ya apalagi kita bisa menyelesaikan misalnya ya kita juara di Piala AFF yang selama ini tidak bisa kita dapatkan. Kemudian dapat hasil juga yang bagus di FIFA Asian Cup. Dan kalau kita juara juga, ini kan luar biasa. Maka banyak pemain yang merasa yakin untuk bermain di timnas kita. Untuk menuju pada level yang lebih tinggi, Piala Asia yang ditunggu-tunggu di Arab Saudi. Nah, kita memang satu grup dengan Jepang, ada Qatar, dan juga dengan Thailand. Banyak yang bilang ini grup keras, grup maut lah, grup neraka. Tapi bagi John Herman, semua harus dihadapi. Ya, apapun itu, kalau melihat menang lawan Oman, Qatar kita bisa ambil lah. Ya, walaupun mereka punya peringkat yang lebih tinggi dari kita, tapi saya rasa John Herman akan menyiapkan tim terbaik untuk di Piala Asia. Makanya ini akan menjadi step-step yang sangat bagus. Sudah 4 pertandingan dilalui, 3 menang dan 1 kalah lawan Bulgaria. 3 clean sheet. Karena kita menang 4 gol, menang 3 gol lagi, menang 4 gol lawan Saint Kitts, 3 gol lawan Oman dan 1 gol lawan Mozambik. Jadi itu suatu hal yang sangat baik. Ya, memasukkan 8, kemudian kemasukan 1, satu-satunya kemasukan gol di era John Herman saat ini adalah lawan Bulgaria. Kena penalti dari Petrov. Namun apapun itu, John sudah senang dengan hasil yang bagus ini untuk bisa memenangkan 2 laga FIFA Matchday. Tinggal ke depannya ingin mempertahankan tren ini sebaik mungkin dan Indonesia berada pada level yang sesuai dengan keinginan John Herman nantinya. Oke, sambil saya bicara dengan John Herman yang sudah menyelesaikan 2 laga FIFA Matchday dengan sangat baik. Semoga ke depan timnas Indonesia juga akan jauh lebih baik nantinya bersama dengan Coach JH. Sampai di sini saya Bung Ropan berbicara dan kita nantinya akan menyambut Piala Dunia teman-teman. Saya akan berusaha untuk memberikan jersey-jersey atau hadiah-hadiah selama Piala Dunia nantinya akan berlangsung di Amerika, Meksiko dan Kanada. Ya kita tunggu saja. Wassalam. Ciao.